Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya teman-teman dan Pak Eko. Di sini saya Reniza Radian dengan NIM 53014220048 ingin mempresentasikan konsep analisis regresi berganda dengan judul pengaruh waktu belajar dan minat belajar terhadap belajar matematika. Data ini saya ambil dari artikel yang berjudul Pengaruh Waktu Belajar dan Minat Belajar Terhadap Belajar Matematika yang dilakukan oleh Indah Lestari, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Teknik Matematika dan IPA Universitas Indraprastha PGRI. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar analisis regresi berganda. Pada poin pertama, analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas, yaitu X terhadap variabel terikat Y. Saya menggunakan variabel bebas X adalah jam belajar dan minat belajar matematika. Yang poin kedua adalah uji T, bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan yang diberikan variabel X terhadap variabel Y. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Oke, untuk penjelasannya saya akan menggunakan aplikasi SPSS. Kita buka aplikasi SPSS-nya. Kemudian klik variable view untuk menulis view variabel yang akan kita tulis. Untuk variabel pertama adalah Y. Kita tulis Y. Untuk variabel kedua adalah X1, kita tulis X1. Kemudian X2. Setelahnya adalah menulis nama pada label atau variabel yang akan kita tuliskan. Untuk Y tadi adalah nilai. Kemudian adalah X1 adalah jam belajar. Kemudian minat belajar. Maka hasilnya akan bisa kita lihat pada data view. Y tadi adalah nilai, X1 adalah minat belajar, jam belajar maksud saya, X2 adalah minat belajar. Untuk datanya langsung kita copy paste saja melalui Excel, karena sudah saya masukkan pada Excel. Kita copy paste semuanya saja. Kemudian masukkan pada SPSS. Kemudian untuk menganalisisnya kita pilih analyze, kemudian regresi, kemudian linear. Karena nilai Y adalah dependent atau yang dipengaruhi, makanya kita masukkan nilai Y dependent. X1 dan X2 kita masukkan independent, nilai yang mempengaruhi. Setelah itu kita pilih OK, maka hasilnya akan keluar. Oke, untuk hasilnya seperti ini kita bisa melihatnya. Saya akan menjelaskan atau menganalisis semua hasil ini. Sudah saya siapkan pada file ini. Oke. Untuk merumuskan hipotesisnya, kita bisa melakukan H1, H2, dan H3. H1 adalah terdapat pengaruh jam belajar, yaitu X1 terhadap nilai Y1, atau bisa dibilang pengaruh jam belajar, ya tadi X1. Kemudian H2 adalah pengaruh minat belajar, X2 terhadap nilai Y. Kemudian H3 terdapat pengaruh jam belajar
X1 dan nilai belajar X2 secara bersama-sama atau simultan terhadap nilai Y. Untuk tingkat kepercayaan adalah 95% atau 0,05 yang sudah disepakati pada nilai SPSS. Jadi nilai 0,05 ini sudah pakem atau sudah disepakati. Untuk selanjutnya, dalam pengambilan keputusan kita melakukan uji T dan uji F. Yang mana uji T ini bisa kita definisikan sebagai berikut. Jika nilai signifikasi atau tadi nilai kepercayaan lebih dari pada 0,05 atau T hitung kurang dari tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kedua, jika nilai signifikasi 0,05 dan nilai signifikasi kurang dari 0,05 atau T hitung kurang dari T tabel, maka tidak dapat berpengaruh terhadap variabel X dan variabel Y. Untuk mencari T tabel, kita bisa melakukan perhitungan dengan cara T kali alpha bagi 2. Alpha tadi adalah nilai tingkat kepercayaan 0,05, kemudian N tadi adalah nilai nilai audiens yang mengisi, kemudian K adalah variabelnya dikurang 1. Jadi nilai audiens dikurang 2 dan kurang 1. Karena kita melakukan perhitungan adalah 10 nilai audiensnya yang melakukan survei itu adalah 10 orang, kemudian dikurangi 2, 8, dan dikurangi 1, 7. Jadi nilainya 7 adalah dari pengurangan N kurang K dan kurang 1, kemudian alpha bagi 2 adalah 0,02. Jadi 0,05 dibagi 2 0,025. Hasil ini bisa kita dapat melalui tabel T. Tabel T. Karena kita pakai 0,025, maka untuk nomor 7 dari 0,025 adalah 2,36. Hasilnya sama seperti yang di sini. 2,364. Untuk uji F, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 atau F hitung lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel Y. Nomor 2, jika nilai signifikasi lebih dari 0,05 atau F hitung kurang dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Untuk perhitungan F tabel sama dengan F K ini tadi adalah jumlah variabel yang diuji, yaitu X1 dan X2, jadi ada 2. Nilai N ini adalah audiens dikurang K. 10 dikurang 2 menjadi 8, dan 2 adalah nilai variabelnya. Untuk nilai 4,46 bisa kita lihat terdapat melalui titik distribusi F. Karena kita memakai 2, tadi adalah 2.
X2 di angka 8, 4,46 ini adalah angka yang terdapat pada F tabel. Jadi ada 4,46 hasilnya. Kemudian selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini bisa didapat melalui nilai koefisien. Bisa kita lihat di sini nilai koefisien T X1 adalah 1,899 dan nilai koefisien T pada X2 adalah 0,766 dan nilai signifikansinya adalah pada X1 0,99 dan X2 adalah 0,69. Sudah saya masukkan pada hipotesis pertama. Ya, seperti ini. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,099 yang artinya lebih dari 0,05 atau nilai tingkat kepercayaan, dan nilai T hitung 1,899 lebih daripada dari T tabel 2,364, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh terhadap X1 terhadap Y, atau tidak terdapat pengaruh pada minat belajar, pada jam belajar terhadap nilai. Jam belajar terhadap nilai tidak berpengaruh. Dan kedua, pengujian hipotesis kedua, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh minat belajar terhadap nilai adalah sebesar 0,469 lebih dari pada 0,05 dan nilai T hitung 0,766 kurang dari T tabel 2,364, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak dan berarti tidak memiliki pengaruh X kedua atau minat belajar terhadap nilai. Untuk selanjutnya adalah pengujian hipotesis H3 dengan uji F. Bisa dilihat pada uji ANOVA ini ada uji F dan nilai signifikansinya. Bisa diartikan berdasarkan output di atas, diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh minat belajar, maksud saya jam belajar dan minat belajar secara bersama-sama atau simultan terhadap nilai adalah sebesar 0,034. Nilai signifikansinya adalah 0,034 yang kurang dari 0,05 dan nilai F hitung 5,404 yang bisa dilihat itu 5,704 maksud saya, 5.704 maksud saya, yang lebih dari F tabel 4,46. Maaf, salah tulis di sini. Seharusnya ini adalah 5,704. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima dan berarti terdapat pengaruh terhadap jam belajar dan X2 secara bersama-sama terhadap nilai atau Y. Jadi pada pengujian secara tersendiri H1 dan H2 ini tidak terdapat pengaruh, tetapi pada pengujian hipotesis H3 atau secara bersama-sama minat belajar dan jam belajar berpengaruh terhadap nilai. Untuk yang terakhir adalah koefisien determinasi, atau yang bisa kita dapat pada model summary. Yaitu ada R square, dan itu untuk menjelaskan output pada koefisien determinasi. Berdasarkan output di atas, diketahui nilai R square sebesar 0,620. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel jam belajar atau X1 dan minat belajar X2 secara bersama-sama terhadap
Y adalah 62%, jadi lebih dari 50%, maka ini adalah pengaruh mutlak jika bersama-sama atau simultan. Jadi dapat disimpulkan pada perhitungan SPSS ini, jika nilai X1 dan X2 secara uji T atau uji sendiri-sendiri itu tidak ada pengaruh, jadi uji secara sendiri-sendiri tidak berpengaruh terhadap Y atau nilai, tapi berpengaruh ketika itu secara simultan atau bersama-sama dengan uji F. Jadi dapat disimpulkan pada pengaruh X1 dan X2 harus bersama-sama untuk bisa mempengaruhi nilai. Jika hanya salah satunya, tidak akan terdapat pengaruh. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.